Hey there. Subscribe to my channel. Di alur cerita terpaksa menikahi tuan muda mengawali adegan saat tuan muda Bimana berenang. Bu Jumi, asisten rumah tangga tuan muda Bimana, selalu memperhatikan tuan muda Bimana di kolam renang. Dan Kinanti memperhatikan mengapa Bu Jumi terlihat bahagia. Dan setelah mengetahui bahwa Bu Jumi memperhatikan suaminya, membuat Kinanti tersenyum bahagia. Lalu Bu Jumi pun menawarkan sesuatu agar tuan muda semakin sayang pada Kinanti. Bu Jumi membuatkan kopi kesukaan tuan muda Bimana, lalu menyuruh Kinanti mengantarkannya pada tuan muda yang lagi berenang. Setelah Kinanti mengantarkan kopi pada tuan muda, Kinanti tersenyum bahagia melihat tuan muda meminumnya. Hingga membuat Kinanti tidak fokus melihat jalannya, membuat Kinanti terpleset hingga terjatuh ke dalam kolam renang. Awalnya tuan muda Abimana terlihat biasa saja, tidak memperdulikan Kinanti terjatuh ke kolam renang. Tetapi lama-kelamaan melihat Kinanti tidak muncul ke permukaan, tuan muda Abimana mulai panik, lalu buru-buru menyelam untuk menyelamatkan Kinanti. Lalu tuan muda Abimana membawa Kinanti ke tepi dalam keadaan pingsan. Dan tuan muda Abimana pun mencoba menolong dan memberikan napas buatan. Saat itu juga Kinanti tersadar dan tuan muda berpura-pura cuek dan mengatakan bahwa Kinanti berpura-pura pingsan agar ditolong tuan muda. Mendengar omongan tuan muda Bimana, Kinanti terdiam. Dikarenakan tuan muda takut terjadi apa-apa pada Kinanti, dengan sigap tuan muda menggendong Kinanti masuk ke dalam rumah. Dan sesampainya di rumah, Omah melihatnya lalu buru-buru menyuruh tuan muda merawat Kinanti di dalam kamar agar tidak sakit. Dan Bu Jumi pun membuatkan air hangat untuk Kinanti. Anita, kakak dari tuan muda Bimana, melihat bahwa tuan muda benar-benar sayang pada Kinanti hingga Anita berusaha menyingkirkan Kinanti dari tuan muda. Setelah di kamar, tuan muda melihat Kinanti masuk angin lalu menyuruh ke dokter. Tetapi Kinanti menolak lalu menyuruh tuan muda Bimana mengoleskan minyak pada lehernya. Mendengar permintaan Kinanti, tuan muda Bimana kaget. Tetapi karena melihat Kinanti sakit, tuan muda pun menurutinya. Kinanti pun melihat tuan muda dengan tersenyum bahagia. Ternyata tuan muda Abimana baik hati dan mau menolongnya. Di saat tuan muda Bimana merawat Kinanti karena tercebur ke dalam kolam, tiba-tiba saja ada yang mengetok pintu dan tuan muda melihat bahwa Anita, kakak dari tuan muda, bersama dengan Reno datang menemui tuan muda. Lalu mengatakan bahwa tuan muda sangat tega pada Reno, keponakan tuan muda sendiri. Dalam keadaan sakit, tuan muda malah menyuruh Reno bekerja, bahkan tidak mempedulikan Reno. Tetapi tuan muda tidak peduli pada apa yang dikatakan Anita. Tuan muda Bimana malah mengatakan, "Aku capek, Kak. Aku mau istirahat," membuat Anita makin kesal pada tuan muda. Pada malam harinya, tuan muda Bimana melihat HP-nya bahwa Sarah mengirim pesan padanya mengatakan bahwa Sarah sudah bosan dengan Bastian, suaminya. Dan sebuah tas pemberian tuan muda Bimana hampir saja ketahuan pada Bastian. Tetapi Sarah tidak mau memberitahukannya dari mana tas tersebut didapat. Lalu Sarah pun mengatakan pada tuan muda bahwa Sarah sudah tidak mau tidur seranjang dengan Bastian. Tetapi tanpa sepengetahuan tuan muda, Kinanti memperhatikan dan curiga pada tuan muda karena tuan muda tidak pernah biasa memegang HP sebelum tidur. Tetapi Kinanti tidak bisa berbuat apa-apa dan melanjutkan tidur pada malam itu. Di adegan selanjutnya terlihat asisten pribadi tuan muda Abimana mulai mengambil perhatian tuan muda Abimana karena mereka selalu bersama. Lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tuan muda Abimana akan mengetahui siapa sebenarnya asisten pribadinya itu? Atau malah tuan muda Abimana akan ketahuan bersama Sarah? Terus saksikan alur cerita terpaksa menikahi tuan muda. Dan seperti biasa, jika suka dengan video ini jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan share agar kami semangat melanjutkan alur cerita berikutnya hanya di Simbol TV.